Mengapa kita disebut dengan umat Paulus? Sebetulnya, apakah kita umat Paulus? Menurut orang Islam, gara-gara kita nggak mau disunat. Padahal keputusan sunat itu siapa yang mutusin? Kalau Anda baca dalam Kisah Rasul 15. Petrus dengan Yakobus, saudara. Keputusan untuk orang Kristen tidak perlu disunat, yang non-Yahudi. Karena nanti kalau Anda membaca dalam Kisah Rasul 21, Yakobus yang sama dengan Kisah Rasul 15, dia membaiat Paulus bahwa Paulus tidak menyuruh orang Yahudi tidak sunat. Karena apa? Karena Paulus juga nggak pernah melarang orang Yahudi sunat, karena bahkan Timotius saja disunat sama Paulus. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa Paulus melarang sunat, salah, saudara ya. Paulus melarang orang non-Yahudi sunat, orang Yahudi sunat itu salah. Karena bahkan Timotius saja disunat oleh Paulus ya. Banyak orang salah kaprah, latah ya, orang Islam ini suka latah. Karena orang-orang teologi liberal seperti Bart Ehrman itu dia nggak ngerti. Lihat Kisah Rasul 16 nih ya. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan Ikonium, dan Paulus mau supaya dia menyertai dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia. Karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang Yahudi, setiap orang tahu bahwa bapaknya orang Yunani. Ya, jadi Paulus sendiri menyuruh menyunatkan Timotius. Jadi apakah Paulus melarang sunat? Enggak, saudara ya. Karena ibunya Timotius kan orang Yahudi, bapaknya orang Yunani, dan Timotius diajak masuk ke sinagog. Paulus kan ngajar di sinagog, makanya disuruh sunat. Jadi Paulus tidak melarang orang Yahudi buat disunat. Kalau orang mau masuk sinagog ya harus sunat, karena itu kultur budaya, ya. Jadi salah ya kalau dibilang umat Paulus. Kita namanya Kristen. Kenapa kita namanya Kristian, bukan Paulian? Karena kita pengikut Kristus, bukan pengikut Paulus. Jadi hanya orang bodoh yang berkata kita namanya Kristen ya, saudara. Lihat ya, kata Kristian. Nah, sebentar ya, itu kan Kisah Rasul 16 ini ya. Sekarang kita lihat Kisah Rasul 11. Kenapa disebut Kristian? Karena pengikut Kristus. Kalau kita pengikut Paulus, maka disebutnya Paulian. Ya, kalau kita pengikut Paulus pasti disebutnya Paulian, bukan Kristian. Kita disebutnya Kristian, pengikut Kristus. Tadi juga gara-gara sunat, oh enggak. Di dalam Kisah Rasul 16 tadi ayat ke-2 dan 3 tadi, Timotius disunat loh. Paulus yang menyuruh menyunatkan. Jadi Paulus tidak anti sunat. Tetapi kepada orang non-Yahudi, nggak usah sunat. Kata Paulus, ngapain kamu sunat? Supaya kamu selamat. Gara-gara dibujukin sama para imam suruh sunat. Nggak perlu. Kalau misalnya orang Islam tanya kenapa sunat, bingung. Karena Muhammad aja nggak disunat. Jadi bingung kenapa orang Islam sunat. Oh, karena kita keturunan Abraham. Siapa bilang? Siapa bilang Muhammad keturunan Abraham? Nggak ada. Dan Muhammad bukan penganut agama Abraham loh. Muhammad itu penganut agama Quraisy loh. Ingat, kakeknya itu adalah imam, penjaga Ka'bah loh. Penjaga Ka'bah. Ya, penjaga Ka'bah di mana ada banyak berhala di sana. Kalau bilang Ka'bah yang bangun Abraham, berarti Allah SWT kalah. Ya kan? Allah SWT kalah karena Ka'bah berhasil dijadikan berhala kan? Jadikan rumah berhala oleh orang Quraisy kan? Bingung kan? Kalian semua kan? Nah, berarti bingung. Gitu ya. Jadi nggak ada alasannya menyebut bahwa Kristen adalah umat Paulus. Karena kata Kristen sendiri artinya pengikut Kristus. Dan kalau masalahnya sunat, jelas bukan Paulus yang melarang sunat. Kisah Rasul 15 itu Petrus sama Yakobus yang pertama kali ngomong.